Jiao Qixiong, petani Cina yang tercatat dalam sejarah proklamasi. Jiao Qixiong tinggal di rumah sederhana di bantaran Sungai Citarum di daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sehari-hari hidup bertani, menanam sayuran dan padi. Tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, rumah Jiao Qixiong yang terletak di bantaran Citarum dan jauh dari jalan besar tiba-tiba kedatangan tamu istimewa, pemimpin besar revolusi Soekarno dan Muhammad Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Soedanco Singgih, Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Mereka dibawa ke sebuah desa di Rengas Dengklok. Di rumah Jiao Qixiong, para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar hari itu juga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena bendera merah putih sudah dikibarkan di lapangan Rengas Dengklok untuk persiapan kemerdekaan. Namun Soekarno menolak rancangan para pemuda dan ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI. Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Hari itu juga pada sore menjelang maghrib, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dijemput Ahmad Soebardjo, Yusuf Kunto, dan Sudiro. Ahmad Soebardjo menjamin dengan nyawanya bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Teman-teman, peristiwa Rengas Dengklok menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia. Tujuan golongan muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi dari Jakarta semata-mata agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh militer Jepang yang sudah berjanji akan memberikan kemerdekaan. Tanpa tekanan dari para pemuda, sejarah kemerdekaan Indonesia bisa lain cerita. Meski hanya sehari, rumah Jiao Qixiong dijadikan tempat persinggahan Bung Karno dan Bung Hatta sehubungan dengan sejarah detik-detik kemerdekaan. Rumah sederhana itu kini menjadi rumah bersejarah. Rumah kayu di bantaran Kali Citarum itu nyaris roboh terkena abrasi sungai. Pada tahun 1957 rumah itu dipindahkan di Kampung Bojong. Pada tahun 1961, beberapa barang yang pernah digunakan Soekarno dan Hatta dibawa oleh pemerintah ke Museum Siliwangi di Bandung, seperti meja segi 4, bangku, dan ranjang. Jiao Qixiong membangun rumah itu tahun 1920. Setelah meninggal pada tahun 1964 pada usia 84 tahun, rumah diurus oleh Choa Chon Nio, anak menantu. Setelah Choa Chon Nio meninggal pada tahun 2001, sekarang rumah diurus oleh salah satu cucu Jiao Qixiong, yaitu Jiao Qianlin atau Pak Yanto, bersama istrinya Liao Qinglan atau disapa Ci. Teman-teman, penunggu rumah bersejarah ini, Jiao Qianlin dan istrinya Liao Qinglan adalah non-muslim. Namun karena banyak pengunjung yang perlu sholat saat berkunjung, maka ia berinisiatif membangun musola di belakang rumahnya. Pada sore hari, anak-anak di lingkungan sekitar menggunakan musola tersebut untuk mengaji.